Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua tetap di dalam lindungannya dan kita semua sehat dimanapun kita berada. Baik, saya Lapu Tombilayu, dosen program studi teknik informatika Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Saya akan mengajarkan atau mengampu mata kuliah konstruksi compiler dengan kode mata kuliah KOM 403. Baik, proses perkuliahan yang akan saya terapkan atau saya sampaikan kepada mahasiswa adalah absensi 15%, tugas 1 tutorial 10%, kuis 10%, praktikum 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 25%. Ya, semoga di dalam proses perkuliahan yang akan kita laksanakan selama semester ini, proses ini dilalui oleh mahasiswa. Dan adapun aturan-aturan yang kita terapkan di dalam proses perkuliahan ini adalah sudah saya sampaikan di dalam kontrak perkuliahan. Baik, silabus atau materi yang akan kita pelajari di dalam konstruksi compiler ini adalah yang pertama adalah pengantar atau pendahuluan. Nanti akan dibahas di situ adalah konsep dari teknik kompilasi atau compiler, kemudian bahasa pemrograman yang ada di dalam compiler, pembuatan compiler, yang konsep bahasa dan notasi, hierarki Chomsky, aturan produksi, diagram state, notasi BNF, diagram sintaks, dan kualitas compiler, kemudian struktur dari compiler, lalu ada lexical analysis dan contoh, analisis sintaks dan contoh, analisis semantik dan contoh, kemudian penanganan kesalahan atau error handling, kemudian optimization atau optimalisasi dan tabel informasi. Baik, akan saya sampaikan juga bahwa silakan mencari referensi, yaitu teknik-teknik kompilasi yang sudah ada, ya boleh Anda silakan mencarinya baik oleh e-book ataupun di buku yang ada di perpustakaan. Baik, saya akan menyampaikan pengantar konstruksi compiler. Jadi apa itu konstruksi compiler? Jadi kata konstruksi atau construction adalah susunan atau bentuk tata letak instruksi code perangkat lunak atau software. Kemudian proses kompilasi dapat digambarkan melalui sebuah kotak hitam seperti gambar berikut. Ada source program atau program sumber, atau biasa juga disebut dengan listing program, lalu kompilator. Nah, dalam kompilator ini akan menerjemahkan program sumber yang akan diterjemahkan untuk mendapatkan output atau bahasa sasaran atau biasa disebut dengan objek program. Nah, mungkin masih ingat translator itu ada dua atau penterjemah, ya, atau bahasa compilator itu ada dua, yaitu compiler dan interpreter. Jadi compiler itu adalah bahasa pemrograman atau language program yang mengcompile program secara keseluruhan, halaman per halaman.
Untuk interpreter atau interpreter itu adalah language program yang menerjemahkan instruksi baris per baris. Tentu kelemahan dan keuntungan atau kelebihan masing-masing dimiliki oleh compiler ini. Jadi bahasa yang dikenal oleh manusia itu adalah statement yang digunakan untuk menggunakan bahasa yang dipakai oleh manusia. Jadi bahasa pemrograman yang sekarang atau high level language, bahasa tingkat tinggi, yaitu sudah menggunakan bahasa yang dipakai oleh manusia sehari-hari. Jadi kalau bahasa internasional ya bahasa Inggris. Jadi banyak bahasa pemrograman yang sudah menggunakan bahasa Inggris. Jadi untuk membuat program lebih mudah dibanding dengan interpreter. Kemudian memberikan fasilitas yang lebih banyak seperti struktur kontrol program yang terstruktur, memiliki blok-blok, serta prosedur dan fungsi. Kontrol struktur di sini ada 3, yaitu kondisi, perulangan, dan struktur blok. Kenapa keuntungan atau kenapa kita menggunakan bahasa tingkat tinggi ya? Jadi kita sudah mau beralih dari bahasa tingkat rendah low level language ke high level language, yaitu program mudah untuk dikoreksi dan diperbaiki atau debug. Jadi tidak tergantung pada salah satu jenis mesin komputer. Jadi bahasa tingkat tinggi biasanya masih membutuhkan translator. Oleh karena itu dari bahasa tingkat tinggi ke dalam bahasa mesin dibutuhkan penterjemah. Penterjemah statement bahasa tingkat tinggi ke bahasa tingkat rendah dibedakan menjadi 2, yaitu melalui interpreter atau compiler. Ada beberapa jenis translator untuk menerjemahkan agar dikenali oleh mesin. Jadi masih ingat barangkali bahasa yang kita gunakan ya, yaitu assembler ya, ini di pengantar pemrograman assembly. Jadi objek code-nya itu adalah bahasa sasarannya adalah bahasa mesin ya. Nah, ini proses atau gambar penterjemah sebuah interpreter ya. Jadi bahasa pemrogramannya dulu ya masih pakai assembler ya. Nah, tipe datanya extensionnya ASM, di compile menghasilkan objek code yaitu extension XM. Nah, untuk compiler bedanya tadi dengan interpreter ya. Jadi source code ya. Jadi sebuah program di input ya atau diketik per halaman ya. Kemudian dikompil secara keseluruhan menghasilkan objek code. Lalu dari eksekusi ini kita akan mencoba data yang akan kita isikan masuk ke eksekusi. Lalu dihasilkan suatu hasil. Nah, jadi compiler ini yang kita buat bagaimana bisa menerjemahkan data yang diberikan ke sini ya, sehingga menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Interpreter tidak menghasilkan bentuk objek code, tetapi hasil translasinya atau terjemahannya hanya dalam bentuk internal, di mana program induk harus selalu ada berbeda dengan compiler. Jadi programnya ini selalu kita ikutkan. Beda dengan compiler. Jadi kalau compiler sudah kita gunakan dan menghasilkan file exe, ya kita tidak perlu lagi menggunakan program induknya. Nah, seperti ini ya.
Untuk source code, data kita langsung masukkan ke dalam translator lalu menghasilkan hasil. Jadi selalunya kita menggunakan program induknya. Jadi kata compiler ini adalah sebuah program yang menerima input berupa source program atau source language, kemudian ditranslasikan menjadi bentuk bahasa lain ya, atau target language, melaporkan error atau error message untuk membantu programmer. Jadi sekarang kita lebih mudah menggunakan bahasa pemrograman karena bahasa tingkat tinggi ini atau compiler ini menampilkan di mana errornya, baris kesekian, kolom kesekian, instruksi apa atau perintah apa yang salah. Nah, itu compiler langsung memberitahu si programmer. Proses kompilasi dikelompokkan ke dalam dua kelompok. Pertama adalah analisa. Analisa di sini adalah program sumber dipecah-pecah dan dibentuk menjadi bentuk antara. Ini disebut dengan intermediate representation. Lalu yang kedua adalah sintesa. Membangun program sasaran yang diinginkan dari bentuk antara. Nah, untuk program bagan organisasi compiler, ini saya gambarkan seperti ini. Ya. Ada program sumber. Lalu hasil operasi ini adalah output. Nah, yang akan dilalui oleh compiler, ada banyak hal yang dilakukan oleh compiler. Yang pertama itu apa yang dilakukan oleh compiler dalam analisis atau mengerjakan program sumber atau source code tadi adalah pertama adalah analisis leksikal. Kemudian analisis sintaksis. Lalu dari hasil analisis sintaksis ini ada pengolahan tabel, penanganan kesalahan, lalu hasilnya itu ada dimasukkan ke dalam penyusunan intermediate program. Setelah itu ada proses interpretasi. Dari proses interpretasi ini menghasilkan sesuatu output atau hasil operasi. Nah, apa itu analisis leksikal, apa itu analisis sintaksis? Nah, akan kita pelajari berikut. Jadi ada 3 proses yang penting yang ada di dalam tahap analisis. Yang pertama adalah proses analisis leksikal, lalu proses analisis sintaktik, dan proses analisis semantik. Analisis leksikal adalah scanner atau proses perabahan ya, bekerja dengan membaca program sumber karakter demi karakter dengan mengacu pada spesifik leksikal bahasa sumber. Scanner menerjemahkan deretan karakter menjadi deretan token. Kesalahan yang terjadi pada tahap ini adalah adanya suatu rangkaian karakter yang tidak memenuhi spesifikasi leksikal. Jadi prosesnya seperti fotokopi atau scan. Jadi instruksi-instruksi atau teks yang ada di kertas akan dibaca oleh roller, ya, lalu diubah menjadi digital sehingga menghasilkan sesuatu output yang bisa membuat cetakan-catatan tadi ini bisa terpindahkan ke kertas yang lain. Nah, prosesnya seperti itu. Jadi proses scanner yang terjadi. Kemudian ada analisis sintaks. Ini biasa disebut dengan proses parser, yaitu penganalisis sintaksis yang disebut juga dengan parser, menganalisis deretan token sesuai dengan aturan sintaks yang telah ditentukan oleh bahasa yang kita gunakan atau bahasa pemrograman yang kita pakai. Tahap sintaksis menghasilkan suatu bentuk penyajian untuk program sumber yang biasanya disebut
sebagai intermediate program. Kemudian penanganan kesalahan atau error handling bekerja jika terjadi kesalahan dalam program sumber, baik kesalahan sintaksis maupun kesalahan semantik. Pada bagian ini, yang dilakukan adalah mendeteksi dan melaporkan kesalahan serta melakukan suatu tindakan untuk mempertahankan kelangsungan proses analisis. Tabel-tabel simbol, bagian ini mencatat. Jadi di dalam bahasa pemrograman itu ya ada suatu tabel simbol yang khusus untuk mencatat informasi-informasi penting tentang nama-nama yang terdapat pada program sumber. Tabel ini disajikan dengan suatu struktur data yang disebut sebagai tabel lambang atau simbol table dan mempunyai peran penting pada analisis semantik. Interpretasi pada tahap ini akan mengerjakan operasi-operasi yang terkandung dalam program sumber. Tahap ini bekerja pada intermediate program. Informasi-informasi dalam tabel lambang sangat diperlukan pada tahap ini. Jadi fase kompilasi seperti ini ya. Ada source code, lalu ada analysis. Analysis ini biasa disebut dengan front end. Di dalamnya ada lexical analysis, syntax analysis, dan semantic analysis. Nah, ini analisis front end. Nah, setelah dari ini proses yang terjadi di front end ini ada proses intermediate code di sini. Dari intermediate code ini akan masuk semua data-datanya ke tabel simbol. Lalu ada proses code optimization. Jadi dari ini ada proses code optimization, pengkodean optimasi, lalu ada code generator. Nah, jadi ini proses ini disebut dengan sintesis atau back-end. Nah, dari ini proses ini menghasilkan namanya object code. Jadi dua peran yang ada di dalam sintesis ini adalah code optimizations, kemudian code generators. Ya, jadi di sini tidak bisa lagi kita lihat source code yang sudah diterjemahkan tadi karena ini sudah berubah menjadi kode mesin karena sudah diubah oleh intermediate code tadi lalu dipindahkan ke sini ya, terbagi dua, yaitu code optimators dan code generators. Nah, analisis front end tadi sudah saya sampaikan bahwa fungsinya adalah memecah source code dan menciptakan intermediate representations. Language dependent. Jadi ini tidak tergantung Ini tergantung dari bahasa pemrograman yang kita gunakan. Language dependent. Ketergantungan bahasa ya belum bisa kita lepas dari bahasa yang kita gunakan. Nah, sintesis back-end membuat target program dari intermediate representation yang dihasilkan oleh tahap analisis. Language independent. Jadi sudah tidak bisa jadi berdiri sendiri sudah ya. Language independent. Jadi sudah terlepas dari bahasa pemrograman tadi ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengantar konstruksi compiler pada kesempatan ini, dan kita lanjutkan ke session berikut. Sekian dan terima kasih.